Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Arika Lintang Darmayani dari Prodi PGMI yang akan menjelaskan mengenai mata kuliah bimbingan konseling di SD atau MI yang diampu oleh Bu Nani Istikawati. Di sini saya akan menerangkan tentang kesalahpahaman bimbingan konseling dan kode etik konselor guna memenuhi tugas untuk ujian akhir semester. Langsung saja, di sini kita akan mempelajari tentang kesalahpahaman bimbingan konseling dan kode etik konselor. Terus poin-poin apa aja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada presentasi kali ini? Poin-poin yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu yang pertama tentang kesalahpahaman dalam BK dan faktor penyebab terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, kode etik konselor dalam menghadapi masalah. Nah, sebelum kita mengetahui apa penyebab atau problem dalam BK, kita harus mengetahui definisi kesalahpahaman itu sendiri. Itu apa? Jadi, kesalahpahaman merupakan suatu kondisi di mana antara penyampai dan penerima informasi dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang dimaksud atau penyampaian informasi yang berbeda. Jadi, kesalahpahaman terhadap BK merupakan suatu kondisi di mana pemberi informasi dan penerima merupakan suatu kondisi di mana pemberi informasi dan penerima informasi memiliki persepsi yang berbeda atau sering kita sebut dengan miskomunikasi. Jadi terjadinya kesalahpahaman itu karena penyampaian informasi dari penyampai dan penerima itu kurang tepat. Itu yang menjadikan kesalahpahaman dalam BK. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu kesalahpahaman terhadap BK, kita juga harus tahu dong faktor apa yang mempengaruhi kesalahpahaman terhadap BK. Di sini yang pertama, faktor yang mempengaruhi atau faktor kesalahpahaman terhadap BK yaitu bimbingan konseling termasuk golongan baru di Indonesia dan merupakan barang impor. Yang kedua, belum adanya kesepakatan penyebutan istilah penyuluhan dan konseling. Yang ketiga, penyebaran BK di Indonesia relatif cepat di sekolah-sekolah. Yang keempat, latar belakang pendidikan guru yang mengampu bidang bimbingan konseling tidak berlatar belakang BK. Ini terjadi biasanya di sekolah dasar yang menjadi guru BK itu juga guru kelas. Nah, maka dari itu problem atau kesalahpahaman terhadap BK bisa terjadi karena guru yang mengampu bidang BK itu tidak pernah mempelajari tentang bagaimana sih bimbingan konseling itu, atau bisa juga kurang paham apa yang dinamakan kurang paham apa itu BK, terus bagaimana caranya mengolah masalah atau lain sebagainya yang menjurus tentang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, yang kelima, faktor kesalahpahaman terhadap BK itu ada literatur BK masih sangat kurang. Terus kinerja konselor kurang profesional dalam hal memahami dan mengerti konsep BK. Nah, untuk yang terakhir ini sangat sering terjadi pada sekolah-sekolah dasar.
karena kurang profesionalnya guru untuk menangani masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi itu faktor kesalahpahaman terhadap BK ya. Adapun kesalahpahaman tersebut, kita harus tahu cara mengatasi kesalahpahaman terhadap BK. Yang pertama, guru BK sebagai tempat pencurahan hati dan kepercayaan siswa. Terus bagaimana sih caranya kita sebagai guru siswa bisa menjadi tempat pencurahan hati dan kepercayaan siswa? Nah, dalam melakukan atau mengatasi permasalahan kehidupan sosial siswa, kita yang berperan sebagai guru BK harus bisa atau dapat mengatasi permasalahan siswa dengan cara yang pertama, berkomunikasi dengan siswa yang baik, terus membuat ruang BK itu terasa nyaman, bukan terasa ngeri, wah aku dipanggil BK atau gimana gitu. Terus yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, kita harus memperlakukan tuh siswa dengan baik atau dengan halus, bukan langsung ketika siswa ada masalah kita langsung marah-marah nggak jelas, terus mendoktrin dia. Nah, yang selanjutnya kita sebagai guru BK itu harus menasehati tanpa menggurui. Ini yang paling penting. Kita harus bisa menjadi guru BK yang memfasilitator dan memotivasi siswa agar dia percaya kepada kita. Dan juga dia mau membagi masalahnya kepada kita secara terbuka. Yang kedua, menjadi si tawar dan si dingin bagi siapapun yang datang kepada guru BK. Di sini kita harus mengerti masalah siswa dan harus menanganinya dengan kepala dingin atau tidak langsung mendoktrin dengan marah-marah. Yang selanjutnya, melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung dalam BK. Nah, tugas kita sebagai guru BK itu harus menjadi pendukung atau mengatasi semua masalah yang dialami oleh siswa kita. Jadi itulah tugas atau cara mengatasi kesalahpahaman terhadap BK. Nah, selanjutnya cara mengatasi kesalahpahaman terhadap BK yaitu guru BK harus terus memasyarakatkan dan mampu melihat hal-hal yang perlu diolah, ditanggulangi, diarahkan, dan dibangkitkan untuk menunjang perkembangan siswa. Yang terakhir, cara untuk mengatasinya yaitu melayani semua siswa tanpa membeda-bedakan untuk mendapatkan pelayanan BK di sekolah. Nah, menjadi guru BK itu tidaklah mudah. Jadi kita harus melayani masalah sosial anak dan kita harus menasehatinya dan kita harus mengingatkannya. Kita harus menjadi motivator, fasilitator. Jadi, dalam melayani siswa, kita tidak boleh membeda-bedakan, oh siswa ini seperti ini, siswa ini seperti ini. Kita sebagai guru BK harus merangkul menjadi satu. Apapun itu masalahnya, apapun kondisinya, sebagai guru BK kita harus merangkul anak didik kita. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kode etik guru BK atau bisa disebut juga dengan konselor. Seperti profesi profesional lainnya, konselor atau guru bimbingan konseling punya kode etik yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, konselor harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas, konselor dituntut dengan melaksanakannya dengan benar dan terus meningkatkan kompetensi serta kualitas kepribadian konselor. Selanjutnya, kode etik merupakan
menetapkan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah dan juga mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi serta melindungi atau mencegah para praktisi dan perilaku-perilaku malpraktik. Lalu apa aja sih kode etik guru bimbingan konseling menurut APKIN atau bisa disebut dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dan juga Ikatan Konselor Indonesia atau bisa disebut IKI. Kode etik konselor diantaranya yaitu kode etik yang pertama, kualifikasi. Konselor wajib memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuannya atas profesinya. Yang kedua, informasi, testing, dan riset. Konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Yang ketiga, proses layanan. Pada hubungan pemberian layanan, konselor wajib untuk menangani klien selama ada kesempatan. Jadi kapanpun, jika konselor ada kesempatan, proses layanan kepada klien wajib dilaksanakan. Yang keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat. Konsultasi dengan rekan sejawat ini sangat penting dengan sesama customer lainnya, dan jika tidak mampu menangani masalah klien, sebaiknya konselor melakukan alih tangan kasus, misalnya guru BK di sekolah dasar. Jika guru BK tidak dapat atau tidak mampu menangani kasus siswanya, ia dapat mengalih tangankan kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan layanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Hubungan dengan kelembagaan ini berlaku apabila konselor bekerja pada suatu kelembagaan. Yang keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk hal ini, konselor yang praktik mandiri harus mentaati kode etik dan berhak untuk mendapatkan dukungan serta perlindungan. Namun, konselor harus memperoleh izin terlebih dahulu dari APKIN. Yang terakhir, ketaatan kepada profesi. Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, konselor harus mengkaitkannya dengan tugas dan kewajiban. Kewajiban konselor terhadap klien dan profesinya harus dikaitkan dengan ketaatan. Karena untuk kepentingan dan kebahagiaan klien, konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik atau konselor menyalahgunakan jabatannya, maka konselor akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh APKIN. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang kesalahpahaman bimbingan konseling dan kode etik konselor. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.